mengertimu, Kau Tuhan. Salam adik-adik semua. Jumpa kembali bersama Kak Hawi, Kak Melisa, Kak Neri, dan juga Kak Erwin. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, namun kita tetap bisa beribadah dan tetap di rumah, tetap semangat, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apa kabar adik hari ini? Sehat, baik, sangat baik, dan luar biasa. Karena apa? Karena penyertaan dan perlindungan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Baiklah adik-adik, kakak minta untuk berdiri karena kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya adik-adik, masih kita semangat menyanyi ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Baiklah, silahkan duduk adik-adik. Wah, ada sukacita di wajah adik-adik pada hari ini. Nah, sebagai ungkapan syukur kita, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan, kekuatan, berkat berkat yang sudah Tuhan limpahkan yang sudah Tuhan limpahkan di dalam hidup kami di dalam hidup kami hingga pada saat ini. hingga pada saat ini. Ampunilah dosa kami yang Tuhan, dosa kami ya Tuhan, agar kami layak di di hadapan-Mu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengulangi ayat mas yang sudah diberikan minggu kemarin. Nah, adik-adik pasti sudah siap kan untuk menghafalkannya? Baik, kakak akan mendengarkan adik-adik menghafalkannya. Kakak hitung sampai 3 ya. Nah, adik-adik mulai menghafalkannya. 1, 2, 3. Wah,
hebat sekali. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa minggu depan tetap semangat ya menghafal ayat masnya. Ya, bagaimana kakak-kakak? Kita bersama-sama menghafalkannya ya. Ayat mas kita pada minggu kemarin yang diambil dari Matius 20 ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita untuk menguatkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita bersama-sama bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Kita sama-sama nyanyikan ya. Halo, shalom adik-adik. Apa kabar? Baik, sehat. Puji Tuhan kita dapat bersama-sama untuk menonton sekolah hari Minggu ini dan memuliakan Tuhan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, cerita Alkitab yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 15, pasal 7 ayat 1 sampai 2 dan pasal 7 ayat 51 sampai dengan ayat 60. Judulnya adalah Stefanus setia melayani Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita nyanyikan sebuah lagu ya, Tanganku Ada Dua. Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami, anak-anak-Mu, agar kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Buang nakal kami, buang usil kami, agar kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami sekalian Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, cerita kita pada hari ini adalah berjudul Stefanus setia melayani Tuhan. Nah, jadi di dalam cerita firman Tuhan kali ini, kakak memiliki sebuah apa? Ayo coba. Sebuah kertas ya. Nah, jadi sebuah kertas ini
Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik melihat apa yang kakak pegang ini? Apa coba? Kertas berwarna putih, ya benar, mantap ya. Selain itu apa? Selain itu kertas berbentuk persegi ya. Nah, jadi warnanya putih dan ini adalah kertas yang berbentuk persegi. Lalu ketika kita rubah seperti ini adik-adik ya, kira-kira ada tidak perubahannya? Ada atau tidak? Tidak atau ada adik-adik? Ada ya, apa coba? Adik-adik melihat apa? Melihat ada titik ya. Ada titik yang berwarna hitam. Nah, ada titik yang berwarna hitam berbentuk bulat ya. Nah, selain itu ada apa lagi? Iya, benar adik-adik. Selain ada titik, ada juga kertas yang berwarna putih ini. Nah, dari hal ini adik-adik semua kakak ingin mengatakan bahwa karena cerita kita adalah Stefanus setia melayani Tuhan, dan dengan cerita tentang kertas ini, maka dari sini kita dapat melihat bahwa kertas ini dengan titik hitam ini kita ibaratkan melihat ada kesulitan dalam hidup kita ya. Ada kesulitan adik-adik, makanya ada peribahasa gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Cuma setitik adik-adik, tetapi rusak susu atau santannya sebelanga. Nah, gara-gara titik hitam ini yang kita lihat sebagai kesulitan hidup bisa mempengaruhi. Padahal adik-adik kita melihat ada banyak bagian kertas yang berwarna putih daripada hitam. Hitam cuma satu titik, tapi putih ada banyak. Nah, dari hal ini maka kita juga menghubungkan dengan firman Tuhan tentang Stefanus yang setia melayani Tuhan. Kadang-kadang dalam pelayanan kita menemukan ada kesulitan hidup adik-adik, tetapi walaupun demikian kita harus tetap semangat dalam melayani ya. Semangat seperti siapa? Seperti Stefanus. Siapa sih Stefanus ini adik-adik? Stefanus adalah martir Kristen ya. Jadi martir itu apa? Martir itu adalah orang yang meninggal karena dia bersaksi tentang Injil Tuhan Yesus Kristus. Martir berasal dari bahasa Yunani martureo yang berarti saksi ya. Nah, jadi Stefanus adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih oleh 12 murid atau rasul Tuhan Yesus untuk membantu melayani orang-orang miskin, janda-janda dan jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Nah, siapa mereka? Pertama-tama adik-adik kita tahu namanya adalah Stefanus. Ada yang bisa baca adik-adik? Ada ya? Wah, bagus ya, kalau sudah bisa baca bagus sekali. Yang belum bisa baca tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Yang penting semangat belajar dan terus belajar ya. Satu namanya Stefanus. Mereka ada 7. Kedua namanya Filipus ya adik-adik. Ketiga namanya Prokhorus ya. Lalu yang keempat namanya Nikanor. Yang kelima namanya Timon. Yang keenam namanya Parmenas. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah Nikolaus. Nah, jadi itu 7 orang tadi.
Sekarang Stefanus, Bapak Stefanus ini adalah orang yang sangat rajin, orang yang berani, orang yang giat untuk memberitakan Injil firman Tuhan, adik-adik ya. Jadi dia sangat rajin sekali melayani, dan dia melayani orang-orang miskin, baik melayani dalam makanan dan minuman ataupun juga makanan rohani. Apa makanan rohani? Adik-adik, firman Tuhan Yesus ya. Nah, jadi Stefanus salah satunya. Tetapi adik-adik, walaupun Pak Stefanus ini orang yang sangat rajin, orang yang berani, orang yang baik, orang yang penuh dengan hikmat dan roh Tuhan, Roh Kudus, tetap saja ada orang yang tidak suka pelayanan Bapak Stefanus ini ya. Tetap saja ada orang yang tidak suka. Contohnya adalah orang-orang yang tidak suka adalah jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang liberty ya. Jadi merdeka, mereka menamakan diri orang merdeka, tidak suka. Lalu mereka berdebat dengan Pak Stefanus, tetapi mereka tidak mampu melawan karena kuasa roh, kuasa hikmat yang menolong Pak Stefanus ini berbicara. Karena kalah, mereka lalu menuduh Pak Stefanus macam-macam. Mereka menuduh Pak Stefanus menghina Musa dan menghina Tuhan. Lalu mereka membawa saksi palsu, membawa Pak Stefanus ke Mahkamah Agama untuk ditanyai dan juga diadili ya adik-adik. Nah, dalam pembelaannya Pak Stefanus menyatakan bahwa orang-orang Yahudi seperti orang-orang Yahudi libertini ini tadi sejak dulu sudah menolak nabi-nabi Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Termasuk mereka juga menyalibkan Tuhan Yesus. Rupa-rupanya adik-adik, marah tidak mereka, orang-orang Yahudi ini terhadap kata-kata Pak Stefanus? Menurut adik-adik marah tidak? Tentu saja ya adik-adik, mereka akan marah. Masa kami menolak? Masa perkataan kamu seperti itu? Jadi mereka marah, mereka sangat marah adik-adik. Lalu mereka yang sangat marah itu melihat kepada Pak Stefanus, tetapi Pak Stefanus ini yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan melihat kemuliaan Tuhan ya. Tetapi orang-orang marah, walaupun demikian Pak Stefanus tetap tenang, tetap berani ya. Dia tidak takut. Kemudian mereka menyeret Pak Stefanus keluar dan melempari Pak Stefanus dengan batu. Waduh ya adik-adik, kasihan sekali Pak Stefanus ini. Tetapi Pak Stefanus yang penuh dengan hikmat tadi mengingatkan kita kepada Tuhan Yesus. Adik-adik ingat tidak apa perkataan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus disalib? Dalam Lukas pasal 23 ayat 34 disebutkan oleh Tuhan Yesus, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya, jadi Tuhan Yesus tidak marah kepada mereka, tetapi sungguh memiliki kasih yang besar, mengampuni orang yang melakukan hal-hal yang jahat kepadanya supaya diampuni. Pak Stefanus juga, Pak Stefanus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan mengatakan, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku," sambil dia berlutut dan berdoa. Lalu Pak Stefanus mengatakan juga supaya jangan menghukum orang-orang yang membencinya, yang tidak suka dengan Pak Stefanus ini ya adik-adik yang dikasih Tuhan. Nah, jadi adik-adik semua yang berbahagia di dalam Tuhan, dari cerita Pak Stefanus ini kita melihat keberanian Pak Stefanus sebagai anak Tuhan, kerajinan dan semangat Pak Stefanus walaupun menghadapi kesulitan seperti titik hitam ini tadi. Tetapi syukur kepada Tuhan, Pak Stefanus rajin, giat, taat dan tekun sebagai anak Tuhan. Kita juga sebagai anak Tuhan mesti
menjadi anak-anak Tuhan yang tetap beriman kepada Tuhan seumur hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan lebih dahulu baik kepada kita adik-adik ya. Karena Tuhan lebih dahulu baik kepada kita. Jadi tentu saja kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yesus ini. Bersyukur secara luar biasa dan beriman kepada Tuhan, setia kepada Tuhan seperti Pak Stefanus ini. Nah, demikian cerita kakak hari ini. Kiranya keberanian Pak Stefanus, hikmat Pak Stefanus, dan juga kerajinan semangatnya ini dan iman percayanya menjadi juga kekuatan bagi kita anak-anak Tuhan setia kepada Tuhan dalam kehidupan kita seumur hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap semangat, tetap rajin, tetap beriman kepada Tuhan Yesus yang sudah baik terlebih dahulu kepada kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Salam adik-adik. Nah, adik-adik, untuk ayat mas kita minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 49a. Langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Pak Pendeta, boleh dijelaskan kalimat ayat mas kita pada minggu ini? Ya, terima kasih ya Kak Hawi. Jadi kita sudah mendengarkan tadi ayat mas kita dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 49a tadi ya. Nah, jadi dari situ kita memahami bahwa perkataan atau ayat itu sesungguhnya diambil berdasarkan ayat dari Perjanjian Lama ya, Kak Hawi ya. Yesaya pasal 66 ayat 1 sampai 2 yang memperlihatkan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan semesta alam yang kita percayai, yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Langit adalah milik Tuhan, bumi pun adalah milik Tuhan, alam semesta adalah milik Tuhan. Jadi kita patut bersyukur dan berterima kasih bahwa kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang besar dan tidak tertandingi. Semua adalah milik Tuhan dan kita anak-anaknya patut bersyukur memuji Tuhan. Seperti itu Kak Hawi. Iya, baik Pak Pendeta, terima kasih atas penjelasannya. Nah, adik-adik jangan lupa ya, hafalkan ayat masnya untuk kita bersama-sama menghafalkannya minggu depan. Tetap semangat menghafalnya ya. Baik adik-adik, sudahkah adik-adik berterima kasih sama Papa Mama yang sudah memperkenalkan kita pada Tuhan kita Yesus Kristus semenjak kita kecil. Nah, kita ungkapkan rasa terima kasih kita melalui pujian kita. Papa Mama, terima kasih. Sama-sama ya adik-adik. Papa Mama, terima kasih. Sejak kecil ku pergi sekolah minggu. Firman Tuhan dan ayat hafalanku selalu melekat di hati. Haleluya, Tuhan ku hidup. Haleluya, ku berkemenangan. Aku kuat karena firman-Mu berakar. Nah adik-adik, sekali lagi kita nyanyikan ya, bersama-sama dengan semangat. Papa Mama, terima kasih. Sejak kecil ku pergi sekolah minggu. Firman Tuhan dan ayat hafalanku selalu melekat di hati. Haleluya, Tuhan ku hidup. Haleluya, ku berkemenangan. Haleluya, aku kuat karena firman-Mu berakar. Tuhan ku hidup, haleluya, ku berkemenangan.
Nah, adik-adik, kita akan menyampaikan harapan dan permohonan kita kepada Tuhan melalui doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Terima kasih Kak Hawi. Mari adik-adik semua kita akan bersama berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita menundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kasih Tuhan yang sungguh indah dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, sehingga kami tetap boleh diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kami dapat memuliakan dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena juga kami sudah mendengarkan dan merenungkan bersama-sama cerita firman Tuhan. Tolonglah agar kami anak-anak-Mu seperti Pak Stefanus yang berani, yang rajin memberitakan firman Tuhan. Kami berani dan bersemangat di dalam Tuhan. Meskipun kami kecil, meskipun kami masih muda, tetapi biarlah Tuhan memberkati kami anak-anak-Mu agar kami boleh menjadi anak yang rajin, giat dan taat kepada Tuhan dan orang tua kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingat kepada teman-teman kami dimanapun mereka berada di rumah masing-masing. Juga kami ingat kepada orang tua kami. Kami mohon Tuhan memberkati teman-teman kami dan juga orang tua kami di dalam kehidupan mereka. Meskipun pada saat ini kami semua di rumah dan kami bersama-sama memuliakan Tuhan, meskipun juga kami sedang menghadapi wabah COVID-19 ini, tetapi kami mohon Tuhan memberkati kami anak-anak-Mu, teman-teman kami dan juga orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingat kepada guru-guru kami, guru yang ada di sekolah maupun juga kakak-kakak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati pelayanan guru-guru kami dan kakak-kakak sekolah minggu semua. Tidak lupa juga semua anak sekolah minggu dimanapun berada. Tidak lupa juga kami berdoa untuk kami yang sedang bersekolah, baik di pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak maupun juga sekolah dasar. Tuhan memberkati kami agar kami rajin, giat, semangat dalam belajar, menjadi anak-anak Tuhan yang pintar dan takut akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Tidak lupa juga kami berdoa untuk semua teman-teman kami yang juga tidak dapat hadir di rumah masing-masing. Tuhan juga memberkati dan mempersatukan di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu berdoa untuk seluruh bangsa dan negara kami. Tidak lupa juga untuk Bapak dan Ibu dokter, perawat, para medis, tenaga kesehatan, dan semua pihak yang juga bersama-sama berjuang untuk bersama menemukan obat untuk bersama juga menghadapi wabah COVID-19 ini. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati semua. Terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu percaya dan menyerahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami akhiri dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mencintai kita tanpa memandang siapa kita.
kita berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu ya adik-adik, tidak boleh berputus asa, karena walaupun kita tidak bisa kemana-mana, kita tetap semangat melakukan kegiatan positif di rumah. Nah adik-adik, kakak minta berdiri, kita akan menyanyikan satu pujian, bersama Tuhan aku bisa. Ayo adik-adik, kita nyanyi bersama-sama ya, dengan senyum dan hati yang gembira. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Ya, tetap menyanyi adik-adik ya, dengan semangat bersama kakak-kakak di sini. Iya, mana wajahnya yang ceria? Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Nah adik-adik, harapan kakak untuk adik-adik semua tetap sehat, tetap semangat, belajar dan beribadah di rumah. Kita tetap selalu mendoakan agar wabah COVID-19 cepat berlalu. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami pada hari ini. Biarlah melalui ibadah kami ini Tuhan, kami boleh memperoleh berkat, sukacita, kebahagiaan bagi kami sekalian dari sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa
Komisi Pelayanan Anak Majelis Resort GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tetap sehat, tetap semangat, di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati.